semua, kembali lagi dengan aku. Di video kali ini kita kembali membahas soal-soal P3K. Nah, tema pada kali ini yaitu terkait bayi balita dan juga tumbuh kembang, teman-teman. Jadi, soal ini itu berdasarkan dengan soal tahun lalu, yaitu ada tentang tumbuh kembang bayi. Kemudian ada terkait imunisasi juga, teman-teman. Oke, tapi sebelum ke videonya, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, kita baca soal nomor 1 dulu ya. Pertanyaannya yaitu bayi usia 4 bulan jenis kelamin perempuan dibawa ibunya ke posyandu untuk memantau tumbuh kembangnya. Berdasarkan data buku KIA, bayi tersebut lahir spontan, ditolong oleh bidan, berat lahir 3.100 gram dengan panjang 50 cm. Ibu belum mengetahui bagaimana cara menstimulasi tumbuh kembang bayinya. Nah, apakah kemampuan perkembangan motorik kasar bayi secara umum pada soal tersebut? Oke, jadi apakah perkembangan motorik kasar pada bayi usia 4 bulan, teman-teman? Oke, kita coba kupas satu persatu ya. Yang A, tertawa. Nah, tertawa itu tidak masuk ke dalam perkembangan motorik kasar ya, teman-teman ya. Nah, pada bayi sehingga tidak sesuai dengan konteks soal ya, teman-teman ya. Jadi bukan yang A, tertawa itu bukan motorik kasar, teman-teman. Sorry, ini aku silangin. Kemudian yang B, menirukan bunyi. Nah, menirukan bunyi itu bukan merupakan perkembangan motorik kasar pada bayi juga, teman-teman ya. Jadi yang B juga bukan. Kemudian yang C, tengkurap sendiri. Oke, tengkurap sendiri itu merupakan salah satu perkembangan motorik kasar pada bayi usia 4 bulan. Nah, motorik kasar itu dia berhubungan dengan gerakan otot kasar, teman-teman ya. Nah, itulah yang dinamakan motorik kasar. Dia berkaitan dengan otot-otot kasar. Nah, contohnya apa? Meliputi apa aja? Nah, yaitu keseimbangan dan koordinasi antara anggota tubuh ya, seperti tengkurap, duduk, merangkak, berjalan, melompat, lari. Seperti itu contohnya, teman-teman. Nah, kemudian yang D, mengeluarkan suara. Nah, mengeluarkan suara itu juga bukan merupakan motorik kasar, teman-teman. Bukan ya, jadi motorik kasar itu berkaitan dengan gerakan otot, seperti itu. Kemudian kalau yang E, mengambil benda-benda kecil. Nah, dikarenakan mengambil benda kecil itu merupakan motorik halus bayi di rentang umur tersebut. Nah, mengambil benda kecil itu merupakan motorik halus ya, teman-teman. Jadi kalau motorik kasar itu berkaitan dengan otot-otot kasarnya. Seperti itu. Jadi untuk soal nomor 1 jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Seorang wanita membawa anaknya usia 24 bulan ke posyandu. Hasil anamnesa, ibu ingin mengetahui perkembangan gerak halus anaknya. Hasil pemeriksaan, kau baik, nadi 110 kali per menit, pernafasan 28 kali per menit, suhu 36,5 Celcius, berat badan 12 kilo, panjang badan 87 cm. Bagaimanakah tahapan perkembangan gerak halus yang harus dicapai anak pada kasus tersebut? 24 bulan berarti dia masuknya 2 tahun ya. Perkembangan motorik halus apa yang harus tercapai pada usia anak 2 tahun, teman-teman? Coba kita bahas dulu satu persatu ya. Yang A, menumpuk 2 kubus. Nah, menumpuk 2 kubus itu motorik halus pada anak usia 12 sampai dengan 18 bulan, teman-teman. Kemudian menggenggam erat pensil ya. Menggenggam erat pensil itu pada usia 9 sampai 12 bulan perkembangan motorik halusnya. Yang C, memasukkan benda ke mulut. Nah, ini tuh biasanya terjadi pada usia anak 9 sampai 12 bulan juga. Kemudian yang D, memungut benda kecil dengan ibu jari dan jari telunjuk. Nah, ini terjadi gerak motorik halusnya itu perkembangannya terjadi pada usia 18 bulan sampai dengan 24 bulan, teman-teman ya. Nah, kemudian apalagi nih, yang E, memindahkan benda dari satu tangan ke tangan yang lain. Nah, ini terjadi perkembangannya pada usia 6 sampai dengan 9 bulan, teman-teman. Nah, jadi yang sesuai dengan soal yaitu 24 bulan adalah yang D, memungut benda kecil dengan ibu jari dan jari telunjuk, teman-teman. Seperti itu ya. Oke, jadi soal nomor 2 jawabannya adalah yang D. Soal nomor 3, seorang wanita datang ke posyandu membawa anaknya usia 2 tahun. Hasil anamnesa, ibu ingin mengetahui perkembangan anaknya. Hasil pemeriksaan, kau baik, berat badan 11 kilo, dan panjang badan 86 cm. Apakah gerakan motorik kasar yang harus dicapai anak tersebut? Oke, usia 2 tahun yang ditanyakan adalah
motorik kasar yang harus tercapai teman-teman. Nah, tadi soal sebelumnya itu adalah motorik halusnya ya pada usia 2 tahun. Nah, sekarang adalah motorik kasar. Oke, kita lihat dulu. Yang A, melempar bola teman-teman. Oke, jadi untuk opsi yang A ya itu untuk anak usia 25 sampai dengan 30 bulan. Berarti ini dia lebih dari 2 tahun ya. Jadi melempar bola itu tidak sesuai dengan kemampuan motorik kasar anak usia 2 tahun teman-teman. Jadi yang A bukan jawabannya. Kemudian yang B, berdiri dengan satu kaki. Oke, jadi kalau berdiri satu kaki itu perkembangan pada anak usia 31 sampai 36 bulan teman-teman. Ini mau dicatat juga boleh ya. Jadi setiap usia anak tuh tahu kita perkembangannya apa aja. Setidaknya bisa lah dihafal sedikit-sedikit ya teman-teman. Oke, jadi yang B itu juga bukan. Yang C, mengayuh sepeda roda 3. Oke, mengayuh sepeda roda 3 yaitu terjadi perkembangan motorik kasar pada usia 31 sampai 36 bulan teman-teman. Kemudian yang D, melangkah naik turun tangga. Nah, melangkah naik turun tangga itu merupakan perkembangan motorik kasar anak pada usia 24 sampai dengan 25 bulan ya. Seperti itu. Nah, tahapan perkembangannya yaitu melangkah naik dan menuruni tangga tanpa berpegangan ya. Jadi udah nggak pegangan aja. Nggak berpegangan lagi dengan satu atau kedua kaki setiap langkahnya teman-teman, seperti itu. Nah, kalau yang E, melompat ke depan dengan kedua kaki. Oke, jadi kalau yang ini tuh untuk anak perkembangan usia 31 sampai 36 bulan, teman-teman ya. Nah, dia bisa melompat dengan kedua kakinya itu sejauh sekitar 50 cm. Bisa melompat melewati rintangan setinggi 5 cm dan turun dari ketinggian sekitar 40 cm, seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi untuk usia 2 tahun itu kan sama dengan 24 bulan ya. Jadi jawabannya itu adalah yang D, melangkah naik turun tangga. Soal nomor 4, seorang wanita membawa bayinya usia 9 bulan ke klinik untuk mendapatkan pelayanan imunisasi. Hasil anamnesa pada usia 4 bulan, bayi sudah mendapat imunisasi DPT HBHIB 3, polio 4. Hasil pemeriksaan KU baik, nadi 136 kali per menit, pernafasan 37 kali per menit, kemudian suhu 36,8 Celcius, berat badan 9 kg, panjang badannya 75 cm. Pernafasan 30 kali per menit, suhu 36,5, berat badan 5,4. Kemudian ini panjang badannya 59 cm. Ini berat lahir ya kalau nggak salah. Kayak ke double gitu ya ketikanya teman-teman. Oke, kita lanjutin aja. Berapakah dosis imunisasi yang tepat sesuai dengan kasus tersebut? Usia 9 bulan. Kemudian riwayat imunisasinya udah lengkap ya, udah sampai DPT HBHIB 3 dan polio 4. Berarti suntikan selanjutnya itu ada suntikan campak teman-teman ya, di usia juga yang pas 9 bulan. Berapa dosis penyuntikan campak teman-teman? Kita lihat 1 mili. Nggak ada imunisasi yang 1 mili ya teman-teman ya, bukan 0,1 juga bukan 0,5. Nah, jadi untuk penyuntikan DPT HBHIB kemudian campak ya teman-teman, itu dosisnya adalah 0,5 mili teman-teman ya. Nah, kalau untuk BCG, nah BCG ini yang beda sendiri yaitu 0,05 mili. Nah, jadi untuk soal ini tuh jawabannya adalah yang C, 0,5 mili teman-teman. Soal yang terakhir, bayi usia 3 bulan dibawa orang tuanya ke puskesmas untuk mendapatkan imunisasi. Hasil pemeriksaan KU baik, suhu 36,5, bidan memberikan imunisasi DPT 1 dan polio 3. Kapankah jadwal yang tepat untuk pemberian imunisasi selanjutnya pada kasus tersebut? Oke, DPT 1 ya, dia baru dapat DPT 1. DPT itu sampai 3 ya teman-teman, dan polio itu sampai 4. Polio tetes ya. Nah, usianya itu 3 bulan. Kapan suntikan selanjutnya ya teman-teman untuk mendapatkan DPT 2-nya itu kapan lagi? Nah, ini selangnya adalah selang 1 bulan teman-teman. 1 bulan itu sama dengan 4 minggu ya, seperti itu. Kayak gitu ya. Jadi untuk soal nomor terakhir ini, jarak DPT 1 ke DPT 2 itu adalah 4 minggu atau 1 bulan. Oke teman-teman, segitu aja ya 5 soal dari aku. Semoga bisa membantu persiapan P3K kalian.
Dan aku saranin banget perbanyaklah tryout teman-teman. Tryoutnya bisa di Sobat P3K. Banyak banget alumni kita yang udah lulus dari Sobat P3K teman-teman. Jadi aku saranin kalian untuk perbanyak tryout di sana karena soalnya itu bagus banget. Dan untuk linknya kalian bisa klik aja di description box aku, nanti akan diarahkan langsung ke websitenya teman-teman. Dan untuk ebook itu masih on proses ya teman-teman ya, aku masih sibuk banget nih untuk ngelanjutin recording pembahasannya teman-teman. Pokoknya ditungguin aja, kalau udah selesai aku bakalan infoin lagi di YouTube dan di TikTok aku. Dan jangan lupa di follow akun TikTok aku biar kalian gak ketinggalan info-info terbaru dari aku. Oke teman-teman, terima kasih banget yang udah nonton. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan juga jangan lupa di share ke semua teman kalian supaya teman-teman kalian bisa belajar bareng aku. Terlebih kurang aku mohon maaf. See you next video. Bye bye.